Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Shaimin was shaimat, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang maghrib, sambil kita ngabuburit, insyaallah kita gunakan setiap detiknya, setiap menitnya dengan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan setiap detik, setiap menit, dan setiap waktu yang kita lalui, khususnya di bulan Ramadan ini, bernilai kebaikan dan menjadi amal soleh dan menjadi investasi kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian pada hari yang kemarin. Alhamdulillah, pada hari yang kemarin Ustadz Sandi LC, beliau telah menyampaikan tentang hikmah saum, dan bagaimana beliau melihat dari sisi makna hikmah itu sendiri, kemudian bagaimana target dari saum itu sendiri adalah menjadikan seseorang yang bersaum menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan insya Allah kita semua sudah memahami apa makna takwa tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sisi lain dari hikmah saum. Dan insya Allah kita akan sama-sama mentadaburi kalam ilahi taujih robbani di dalam Al-Quranul Karim. Saya beri nama tema pertemuan ini dengan menjadi pribadi yang bersyukur dengan saum. Melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Ustadz Sandi pada pertemuan hari kemarin, ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa rangkaian ayat mengenai tasyri' atau pensyariatan saum di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, itu rangkaian ayat yang dikatakan panjang, tidak panjang juga, tetapi dikatakan pendek karena ini adalah rangkaian beberapa ayat. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 183, target saum adalah la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan pada ayat yang akan kita kaji bersama pada sore hari ini adalah ayat yang berikutnya, yaitu ayat 185 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau di dunia manajemen atau dalam mengelola sebuah lembaga ataupun self management, biasanya sering dikenal bagaimana supaya kita sukses itu kita mulai dari target-target, Kita mulai dari goalnya dulu. Nah, ada beberapa goal yang ingin Allah bentuk dari kita dengan saum ini. Kemarin la'allakum tattaqun, dan sekarang ayatnya berbicara mengenai endingnya dari ayat ini, la'allakum tashkurun. Dengan saum ini diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Kita coba kaji bersama tentang makna syukur itu sendiri. Tapi kalau kita kaji lebih dalam ayat ini, Masya Allah, ikhwan fillah rahimakumullah, shaimin was shaimat, ada banyak sekali pengajaran yang mungkin tidak bisa kita gali, kita bahas pada kesempatan kali ini semuanya. Bagaimana bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran dan lain-lain. Saya ingin mencoba meng-highlight, mengambil tema utama pada sore hari ini, sebagaimana yang Anda share di dalam Zoom. Ada 4 kata kunci di sini. Pertama, ikhwan fillah rahimakumullah,
Di ujung ayat ini Allah berfirman, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kita dengan saum ini adalah al-yusr, kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran ataupun kesulitan. Masya Allah. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui kemampuan kita. Tentu dengan saum ini bukan untuk menyulitkan dan menyusahkan kita. Tetapi kalau pandangan sekilas kita gitu ya, kok Allah ingin menghendaki kemudahan tapi malas memberikan sebuah syariat saum 30 hari gitu. Kan itu sebuah hal yang berat, betul tidak? Ya. Allah menghendaki kemudahan, tetapi kenapa Allah memberikan sebuah kewajiban yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak mudah gitu ya. Mungkin kita yang sudah dewasa, ya sudah berumur ini, ya sudah biasa. Tapi bagi sebagian orang, terutama dalam keadaan musibah hari ini sesuatu yang berat. Ya. Ikhwana fillah rahimakumullah, justru disinilah ya, dengan ayat sebelumnya ketika Allah memberikan kemudahan, siapa yang safar, siapa yang sakit diperbolehkan untuk diberikan rukhsah untuk tidak saum. Ya. Di sisi yang lain, Allah memberikan syariat saum sebanyak di sebulan full gitu ya, bukan untuk menyulitkan kita, tetapi justru untuk melatih kita ya, melatih ruhani kita dan jasadiah kita ini menjadi pribadi-pribadi yang memang siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di bulan Ramadan yang istilahnya semua orang berpuasa, ya, ini adalah kompetisi diri kita dengan diri kita sendiri, gitu ya. Tidak ada istilahnya pasti sirikan, saya tamu saum, kita saum, enggak kan gitu ya. Justru saum adalah ibadah yang sifatnya itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah pertama ikhwan fillah rahimakumullah adalah bagaimana Allah menghendaki kemudahan dari syariat ini. Dan semua syariat ini sebenarnya adalah mudah. Ya. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan yang kedua, hikmah yang kedua ikhwan fillah rahimakumullah adalah bagaimana syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saumnya walitukmilul iddah, ya. Walitukmilul iddah maknanya adalah supaya kita menyempurnakan bilangan, ya. Pertama, secara makna di sini adalah menyempurnakan bilangan sebulan full, ya. Menggenapkan atau mengganjilkan. Dan nanti kalau ganjil bilangannya ya ganjil, mengganjilkan. Kalau harus digenapkan, ya, karena hilalnya tidak terlihat dan lain-lain, maka kemudian digenapkan menjadi 30 hari. Maka di sini kita dapat pelatihan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menghendaki kita melakukan sesuatu itu dengan tuntas. Walitukmilul iddah, ya. Bahwa seorang mukmin itu melakukan sesuatu itu harus tuntas, ya. Selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus tuntas sebagaimana yang Allah syariatkan. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mumpung ikhwan fillah rahimakumullah kita masih di awal, karena kadang-kadang waktu ini begitu cepat berlalu. Ya, tiba-tiba tinggal seminggu lagi, tiba-tiba tinggal 2 hari lagi. Wah, cepat ya Ramadan teh gitu kan. Nah, mumpung kita masih di awal, ya, bahwa kita harus menggunakan setiap detiknya dengan optimal, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena nanti di akhir setelah menyempurnakan bilangan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka kita mesti ingat, ya, bahwa Allah itu maha besar di saat Ramadan dan di luar Ramadan. Kita mengagungkan dan membesarkan Allah 30 hari full di bulan Ramadan, maka ketika kita keluar di bulan Ramadan, kita pun tetap walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi kalau ada istilah Imam Yusuf Al-Qaradawi, la takunu ramadaniyin, gitu ya. Jangan menjadi orang-orang yang penghamba Ramadan gitu, hanya semangat beribadah itu di bulan Ramadan saja. Tetapi walakin kunu rabbaniin. Jadilah kita menjadi hamba-hamba yang Rabbani, menyembah Allah kapan dan dimanapun, bukan hanya sebatas ketika bulan Ramadan. Dan terakhir, hikmah dari ayat ini wa rahimakumullah, as-saimin was-saimat rahimakumullah adalah wa la'allakum tashkurun, ya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur.
Nah, terkait dengan syukur ini ada makna yang perlu kita ambil atau kita pelajari banyak sekali, ya. Bisa ikhwan fillah lihat di dalam slide. Bagaimana makna syukur ini banyak sekali kalau kita pelajari, ya. Seperti yang diungkapkan oleh pengarang kitab Al-Mufradat fi Ghoribil, ya. Disebutkan bahwa atau fi Ghoribil Quran, ya, tentang kitab Mufradat, Ar-Raghib Al-Asfahani belum menjelaskan kata syukur mengandung arti gambaran dalam benak tentang nikmat dan penampakannya ke permukaan. Lebih lanjut, kata ini menurut ulama berasal dari kata syakaro yang berarti membuka, sehingga ia merupakan lawan kata dari kafaro, di mana kafaro itu adalah menutup, ya. Sehingga kita dalam Al-Quran menemukan yu'jibul kuffaro, ya. Petani itu merasa ajaib, gitu ya. Kenapa petani disebut kufar? Karena para petani itu tugasnya adalah menutup benih dengan tanah, gitu ya. Begitulah orang-orang kafir, mereka senantiasa kufur, menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sementara syukur adalah membuka. Apa makna membuka? Disebutkan adalah sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, ya, bahwa asyukru itu adalah isti'malu ni'amihi ta'ala fi mahabihi, ya. Bahwa yang namanya syukur adalah memperlihatkan, ya, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita, ya. Fisik kita, ilmu kita, harta kita, keluarga kita, dan semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah fi mahabihi, di jalan yang Allah sukai. Nah, itu adalah makna syukur. Jadi setelah Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang syukur. Di antara salah satu indikatornya adalah menggunakan mata kita, ya, menggunakan tangan kita, menggunakan lisan kita, menggunakan kaki kita, menggunakan kendaraan kita fi mahabihi, di jalan yang Allah sukai dan Allah ridhoi, ya. Sementara kufur sebaliknya, orang kufur nikmat adalah menggunakan semua yang Allah beri, mata, tangan, harta, ilmu, di jalan yang Allah benci dan Allah tidak ridhoi. Maka ikhwanan afillah rahimakumullah, itu adalah bagaimana caranya kita kemudian memaknai saum ini, yaitu kita tahu goal kita. Kemarin kita sudah mengetahui goal pertama adalah la'allakum tattaqun, dan hari ini kita sama-sama mendapatkan sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu target saum kita adalah mendidik diri kita, ya, yang kadang kita lupa akan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, ya. Dan tentu ikhwan fillah rahimakumullah, Allah pun mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur, ya, bahwa sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dari golongan yang sedikit itu. Oleh karenanya, karena syukur ini mudah diucapkan tetapi berat diamalkan, selain kita berusaha untuk mujahadah bersyukur, maka kita pun perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah, ya, Sulaiman alaihi salam, beliau diberikan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberi keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia sebelumnya atau sesudahnya, ya. Diberikan kedudukan, diberikan harta, ya, diberikan kekuasaan yang bukan hanya menguasai manusia, bahkan beliau menguasai bahasa hewan, beliau pun bisa menguasai sebagian dari golongan jin, ya. Tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Doa beliau yang terkenal, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, ya. Kemudian ada doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya, dan doa ini Rasulullah ajarkan supaya kita dawamkan, ya, wiridkan, biasakan dibaca setelah salat wajib. Apa doanya? Rasulullah bersabda, Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Ini menunjukkan bahwa bersyukur itu bukan perkara yang mudah. Perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, ala dzikrika wa syukrika, mengingatmu dan bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku untuk bisa beribadah yang terbaik kepadamu. Dan yang terakhir, wafillah rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat, menutup kajian sore kali ini, bahwa salah satu indikator berterima kasihnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah riwayat, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah orang yang tidak pernah berterima kasih kepada sesama manusia. Maka coba kita ingat-ingat kembali betapa banyak orang yang berperan dalam kesuksesan kita. Betapa banyak orang yang berperan dalam kesuksesan kita sampai hari ini. Dan salah seorang yang paling berjasa adalah ibu dan ayah kita. Maka pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, kepada setiap orang yang berperan dalam kehidupan kita, kepada istri kita, kepada anak kita, bahkan pada suami, ya, dan kepada siapapun yang berperan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ikhwanan wa fillah rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk kajian sore hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.